beranilah melangkah. Sebab pemberani-pemberani di dunia memenangkan 3/4 dunia. Siapa yang tidak berani, dia tidak akan menang. Jadi beranilah melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Kemenak Gresik. Memberi informasi, berbagi inspirasi. Seluruh Kemenak Gresik, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita akan mengupas perjalanan seorang ASN Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang berhasil meraih juara 1 cabang makalah ilmiah Al-Quran pada MTQ Korpri tahun 2026. Sebuah cabang yang mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat, tetapi memiliki peran penting dalam mengembangkan pemikiran ilmiah yang berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Selamat datang, Ibu Aziza. Terima kasih Mas Rifai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast Kemenak Gresik ini. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan senang sekali hari ini bisa bertemu di sini menyapa dulur-dulur Kemenak Gresik. Alhamdulillah. Jauh-jauh ya Bu ya dari mana Bu? Asalnya dari Lowayu. Asalnya dari Lowayu. Ya. Kalau kerjanya sekarang? Sekarang alhamdulillah saya diberi amanah untuk mengabdi sebagai guru bimbingan dan konseling di MAN 1 Gresik. Oke, di Man 1 Gresik. Berarti ASN Kementerian Agama bagian guru ya Bu ya? Iya, Guru betul. di Man 1 Gresik. Wah, luar biasa. Bagi teman-teman dulur-dulur Kemenak Gresik yang berasal dari Man 1 Gresik pasti sangat tidak asing lagi ya dengan sosok beliau ini gitu ya. Baik Ibu, mungkin sebelum membahas prestasi yang sudah diraih, tentu pendengar ingin mengenal lebih dalam tentang sosok di balik pencapaian ini. Monggo Ibu, silakan perkenalkan diri lebih dalam lagi gitu ya. Ya. Terima kasih Mas Rifai. Assalamualaikum dulur-dulur Kemenak Gresik. Perkenalkan nama saya Nur Azizah. Saya saat ini bekerja sebagai guru bimbingan dan konseling di MAN 1 Gresik. Gitu. Oke, sudah berapa lama Ibu menjadi guru? Kalau perjalanan jadi guru itu sebenarnya sudah 12 tahun dengan dinamika perjalanannya. Jadi 12 tahun ya Bu ya. ya, tetapi kalau di MAN 1 Gresik ini baru 2 tahun. 2 tahun ini. Jadi sebelumnya perjalanan 5 tahun itu saya mengabdi sebagai guru di SDN Lowayu. SDN Lewat. Ya, kemudian ada apa namanya seleksi CPNS, saya ikut, alhamdulillah keterima dan bekerja di MTSN 2 Kota Blitar selama 5 tahun. 4 tahun mengabdi di sana ya Bu ya. Iya betul, mendapatkan ilmu yang sangat banyak, pengalaman yang sangat Oke. banyak dan alhamdulillah atas izin Allah saya bisa kembali lagi mengabdi di daerah di Gresik yang saya cintai ini. Oke, berarti memang darah Gresiknya itu ada ya Bu ya. Iya betul banget. Wah, luar biasa, menarik sekali ya, udah 12 tahun gitu ya mengajar. Wah, ini juga menjadi sebuah hal yang unik gitu ya Bu ya, di tengah kesibukannya menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pengajar di madrasah, tapi Ibu bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa. Kalau boleh tahu ini kan kalau nggak salah juaranya itu cabang makalah ilmiah Al-Quran ya Bu ya. Boleh diceritakan sedikit Bu, mungkin masyarakat belum tahu nih tentang MTQ cabang ilmiah Al-Quran. Nah, makalah ilmiah itu kayak gimana Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Iya, jadi dalam MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, itu ada banyak cabangnya. Salah satunya yaitu makalah ilmiah Al-Quran atau bisa juga disebut dengan karya tulis ilmiah Al-Quran. Nah, cabang lomba ini adalah untuk mengkaji Al-Quran secara ilmiah, sistematis, dan aplikatif yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah untuk menjawab tantangan-tantangan persoalan masa kini. Karena Al-Quran itu kan nilai-nilainya bersifat global dan sangat relevan untuk diterapkan terhadap masalah-masalah yang ada di zaman modern ini. Sehingga tujuannya
diadakan, apa namanya, lomba makalah ilmiah Al-Qur'an ini adalah untuk membumikan Al-Qur'an agar lebih bisa difahami oleh masyarakat, Oh begitu. gitu ya, Bu, ya. Wah luar biasa ya memang ya tujuannya untuk membumikan Al-Qur'an. Betul, Karena Al-Qur'an itu memang tidak hanya sebatas bacaan aja ya, Bu, betul ya. Tapi banget, ini merupakan sebuah pedoman hidup bagi masyarakat yang iya harus difahami gitu ya, Bu, ya. iya. Oh, emangnya apa aja, Bu, yang dinilai dalam, lomba karya tulis ilmiah Al-Qur'an ini? Iya. Jadi yang dinilai itu ya tentu yang pertama isinya, kontennya, kandungannya, semacam itu ya, Mas. Jadi bagaimana kita itu, mem-breakdown nilai-nilai Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu untuk menjawab tantangan-tantangan, masa kini yang sudah ditentukan temanya dalam suatu perlombaan itu. Kemudian penilaian lainnya yaitu sistematika, karena ini adalah karya tulis Karya ilmiah, tulis. jadi harus sesuai dengan, eee, pedoman-pedoman penulisan karya tulis ilmiah, serta bagaimana nanti ada penilaian dalam penyajian atau presentasinya, Oh gitu, gitu. berarti ada sesi presentasinya nih, Bu, ya? Iya, betul banget. Oh gitu. Waktu itu kalau boleh diceritakan sedikit, Bu, dari berapa pesaing gitu ya, yang mengikuti kegiatan lomba yang sama sampai akhirnya Ibu masuk tahap presentasi itu? Iya. Jadi kalau ini kan MTQ Korpri, Betul, di mana, pesertanya itu ASN ASN. dan kemarin alhamdulillah yang saya ikuti jadi juara satu itu tingkat Jawa Timur, kabupaten, dan dari setiap instansi maupun dari, perguruan tinggi, seperti itu. Oh gitu ya. Berarti banyak ya, Bu, ya pesertanya, tapi apakah ini hanya dari SN Kementerian Agama aja, Bu? Tidak, karena ini kan Korpri, jadi bawa Korps Pegawai ASN itu ya. ASN. Jadi bukan hanya saingannya itu bukan hanya dari Kemenak, tetapi ya ASN secara umum. Ada yang dari, eee, daerah, seperti itu. Pemda gitu Pemda, ya? betul, heeh, maksud saya seperti itu. Oh gitu ya, berarti Ya. memang sangat banyak ya, Bu, ya pesaingnya ya? Wah Iya, luar biasa betul, ya, bukan bisa tidak, sampai Bang. tahap apa, presentasi Presentasi, hingga akhirnya mendapatkan alhamdulillah. juara satu gitu ya. Wah, gimana Bu waktu itu perasaannya ketika bisa masuk tahap presentasi dan menghadapi para dewan juri yang tentunya sudah sangat profesional ya, Bu, ya? Iya, betul. Kalau perasaan waktu lomba tentunya ya deg-degan banget, pasti ya, Mas. Mmm, Apalagi sebenarnya ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah. pengalaman pertama dan menjadi juara Iya, pertama gitu ya, Masya wah Allah, luar biasa. nggak bayang ya, itu memang, pertolongan Allah sih sebenarnya. Saya itu ya alhamdulillah banget Oh gitu ya, mengikuti pengalaman pertama dan dapat bonus juara satu. Ya pasti itu karena pertolongan Allah gitu. oh gitu. Alhamdulillahnya. Berarti ada deg-degannya gitu ya, Bu, ya. Pasti wajar lah, Bu, ya, semua orang apalagi pengalaman pertama gitu ya, Bu, ya. Wah, luar biasa. Tapi apa sih yang menjadi kekuatan Ibu? Apa yang menjadi motivasi Ibu? Apa yang menjadi kelebihannya jenengan ketika menyampaikan apa yang ada dalam karya tulisnya itu? Iya, jadi sebenarnya kalau saya mengenal diri sendiri ya kan. Sejak sekolah itu saya lebih sering ikut kompetisi, lomba-lomba di bidang public speaking seperti pidato, membaca puisi, seperti itu. Nah, ketika saya kan sudah pengalaman 12 tahun mengajar. Selama 10 tahun itu saya kan mendidik anak-anak SD dan juga SMP di mana waktu itu tidak pernah terlintas bahwa saya akan menulis sebuah jurnal atau karya tulis ilmiah. Ketika saya, diberi kesempatan mutasi ke Gresik waktu itu tahun 2024, saya melihat budaya di Man 1 Gresik itu luar biasa akademiknya. Oh, Ketika pertama kali saya menginjakkan kaki sebagai guru di MAN ya, itu ada pelatihan penulisan karya tulis ilmiah yang pematerinya itu dosen dari UNESA. oh, Nah, di situ tuh titik balik yang melecut saya. Wah, ternyata jadi guru, jadi ASN khususnya itu jangan hanya di zona nyaman, mhm, ngajar pulang ngajar pulang, tapi sepakat. kita harus punya karya. Nah, disitulah awal mulanya saya punya tekad. Saya harus punya kenangan karya ilmiah lah, minimal satu kali seumur hidup, gitu Mas. Jadi itu awalnya saya belajar karya tulis ilmiah dan tertarik seperti itu. Akhirnya saya mengikuti lomba ini dan alhamdulillah mendapat bonus juara itu Oke. tadi. Wah, luar biasa ya, saya sampai merinding ini, Bu, dengar Iya, ini.
karena ada tujuan mulia yang terkandung di situ. Kita hidup ini harus punya waria gitu ya, Iya, yang betul. berkelas itu ya, Bu, ya. Nah, iya, kalau boleh tahu tentu dulur-dulur menak resik di sana pasti penasaran juga nih, Bu, tentang apa sih karya tulis ilmiah yang dibawakan Ibu sehingga mendapatkan juara satu kok sampai juara satu tingkat provinsi dan yang nantinya akan mewakili Jawa Timur gitu ya, Bu, ya. Kafilah Insyaallah. Jawa Timur tingkat nasional nantinya gitu ya. Wah, ini apa sih, Bu? Boleh mungkin diceritakan sedikit tentang karya tulis ilmiah yang membawa jenengan bisa menjadi juara satu ini? Iya, alhamdulillah kemarin ketika kompetisi di tingkat Jawa Timur itu saya membawakan tema ekoteologi. Ekoteologi, wah kayak Ekoteologi. ininya Kemenak ya, Bu, ya? Iya betul, sekarang Astro Rotasinya ya? lagi booming ya Mas Betul betul ekoteologi, betul betul. karena memang itu temanya sangat relevan dengan, fenomena sekarang, di mana bencana alam, itu krisis lingkungan, krisis ekologi, bukan lagi masa depan, tapi itu adalah krisis yang kita hadapi saat ini. Seperti kemarin kan, banjir di Sumatera, banjir bandang semacam itu, Ya, ya kan? saya kemarin dia, Bu, ya. Iya, dan apa namanya, perubahan iklim, cuaca. Kalau misalnya saya kegiatan dari Gresik ke Surabaya aja, naik motor misalnya, saat pulang saya bersih-bersih wajah itu, wah coklat banget nih, wah polusi udara banget ini. Nah itu sangat relevan. Kenapa kok bumi sampai seperti ini? Oke. Nah ternyata eh, itu bukan hanya masalah teknis, bukan hanya masalah teknologi, tetapi ada peran manusia di sana. Dan ternyata masalah lingkungan itu Mhm. tidak hanya masalah sosial, tetapi dalam agama pun ternyata sudah diatur. Oh, gitu. Dan mungkin itu yang belum banyak disadari oleh masyarakat, sehingga, mayoritas yang kita ini orang muslim, itu belum menyadari pentingnya lingkungan, sehingga berbuat seenaknya terhadap lingkungan. Mmm, Oleh karena itu saya mengangkat tema ekoteologi ini juga, saya niati dalam rangka dakwah wes, agar ya untuk sama-sama membumikan kesadaran berbudaya dan berperilaku pro lingkungan, oke, seperti itu. luar biasa. Saya pengen tepuk tangan untuk Bu Aziza ini. Terima kasih. Wah, memang memang sedikit tentang isu lingkungan itu menjadi hal yang remeh gitu ya, mungkin dianggap Betul. orang itu remeh, tapi padahal kalau kita kulik lebih dalam lagi, ternyata di sana punya banyak pembelajaran gitu ya, termasuk sudah diatur dalam agama itu sendiri. Wah, ini yang diangkat oleh Ibu gitu ya, Bu, ya. Terus kemudian, eee, manfaat apa yang Ibu harapkan selain masalah dakwah tadi ketika karya tulis ilmiah ini sudah diangkat terus kemudian menjadi juara, itu apa sih harapannya Ibu dari karya tulis itu? Harapan saya semoga karya ini tidak hanya menjadi karya yang berhenti di perpustakaan atau rak buku. Tapi tentu kami berharap karya ini bisa bermanfaat, di mana saya memberikan solusi dalam karya tulis, ilmiah yang saya angkat itu, solusi sistemik. Bagaimana, mengaplikasikan atau mengimplementasikan Mengimplementasikan. ekoteologi itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Mhm, implementasinya itu secara sistemik. Tidak hanya, top up atau bottom down. Kalau oke, kita berbicara top up atau bottom down itu kan jadi saling salah menyalahkan, ya kan? betul. Kerusakan lingkungan ini karena masyarakat tidak sadar. Kerusakan lingkungan ini terjadi karena pemerintah Pemerintahnya, yang begitu-begitu. Nah, itu kan, saling menyalahkan. betul betul. Tetapi isu lingkungan ini akan benar-benar bisa kita hadapi bersama itu jika kita saling bahu-membahu. Jadi dilakukan secara sistemik, misalnya dari tataran keluarga, ya kan, Oke, nilai-nilai tentang pro lingkungan, itu harus mulai ditanamkan sejak dini. Anak-anak yang diperkenalkan cinta lingkungan sejak dini, itu menurut penelitian nanti masa dewasanya akan menjadi individu yang peduli lingkungan. oke. Kemudian juga di sekolah atau madrasah, itu menjadi lingkungan yang sangat relevan dalam mengimplementasikan ekoteologi, tentunya Betul. di seluruh mata pelajaran. Khususnya di Kemenak, selain deep learning, itu kan kita sudah menerapkan Kurikulum KBC, kita, kurikulum berbasis cinta, oke, di mana, dasarnya itu ada 5 cinta. Cinta kepada Allah, kepada Tuhan, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada lingkungan. Kemudian cinta kepada tanah air, dan cinta kepada ilmu pengetahuan. Jadi cinta kepada lingkungan ini yang sedang kita gaungkan agar memiliki kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan.
Dan sistem itu ada ya, Bu, ya, dalam Al-Qur'an ya? Iya, betul. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu ayat apa ya, Bu, yang diambil jenengan untuk menjadi dasar solusi yang sistematik seperti itu tadi, Iya. sampai menginspirasi jenengan, "Oh, solusinya harus sistemik ini," gitu? Iya. Jadi kalau kita belajar ada banyak buku ya tentang ekoteologi termasuk yang kemarin dirilis oleh Kementerian Agama. Ada ayat-ayat tentang ekologi. Di situ banyak sekali dasar-dasarnya. Tetapi ada beberapa ayat utama yang saya jadikan dasar dalam karya tulis ilmiah saya kali ini, yaitu surat Ar-Rum ayat 41 yang menyebutkan bahwa "Dhoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas," ya kan? Bahwa kerusakan di bumi ini itu adalah karena ulah tangan manusia. Lah itu harus kita jadikan refleksi diri, seperti itu. Jangan hanya menyalahkan, jangan hanya mengeluh saat ada bencana, tapi nah, ya kan, kita harus refleksi dan berubah. Selain itu juga ada ayat, 30 surat Al-Baqarah bahwa manusia adalah khalifah fil Fil ardh. Sebagai khalifah, manusia itu tidak hanya diberi hak untuk menggunakan alam itu. Tidak boleh manusia itu hanya mengeksploitasi alam, tetapi manusia juga sebagai khalifah, pemimpin, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Selain itu ada satu lagi yaitu surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jadi Allah itu sudah menciptakan alam ini sangat harmoni, sangat bagus, sangat seimbang. seimbang, Lah, betul. Allah melarang untuk merusak alam Keseimbangan itu. tersebut. Nah, Oke, begitu, wah, Mas. luar biasa. Memang nggak salah ya menjadi juara satu itu ya. Amin amin, iya, mohon aja, Mas. Sampai ayat-ayatnya itu juga semuanya sudah di luar kepala gitu ya, Bu, ya, hafalnya. Wah, luar biasa ini. Tapi ada satu pertanyaan yang terlintas dalam pikiran saya, Bu. Selama jenengan menyusun karya tulis ilmiah tersebut, itu apakah ada sosok pembimbing? Apakah ada sosok pertolongan dari orang-orang sekitar jenengan? Dan itu siapa kalau boleh tahu dibocorkan dengan kami gitu ya? Iya, jadi kalau support Iya, tentunya ya support dari lingkungan, keluarga, sekolah, seperti itu kan saya mohon izin untuk mengikuti kegiatan mhm, lomba. Kalau untuk pembimbingan secara teknis kepenulisan itu kebetulan, alhamdulillah kemarin saya habis mengikuti pelatihan di teknis Unair. UNER itu. Ya, tentang penulisan karya tulis seperti itu. Jadi itu saya combine dengan kalau yang ilmu dari UNER itu kan umum. Oke, Kemudian saya combine dengan yang, teknisnya. Al-Qur'annya itu, Oh, ya. gitu. Kemudian saya satukan seperti itu, Mas. Oh, gitu. Berarti memang dikerjakan secara mandiri ya, Bu, ya, kalau Iya. isi dari karya tulis ilmiahnya ini ya? Iya, pas kemarin itu juga, ketika saya mendapatkan informasi ada MTQ, itu H-10 hari raya. Oh Artinya hari ke-20 Ramadan oh, dan deadline-nya itu H+5 hari raya. berarti berapa hari itu, Bu, ya? Saya mengerjakannya 15 hari. 15 hari ya? Iya, dan itu kan repot-repot banget ya, Mas, ya, lagi Betul. repot-repotnya. Apalagi mau lebaran ya, Bu, Iya, ya? betul, lagi unjung-unjung kayak gitu kan. Heeh. Tetapi saya melihat itu sebagai peluang. Oh, "Kok ikut nggak ya? Wah, kalau ikut nanti repot nih, kan waktunya unjung-unjung," dan lain sebagainya. heeh heeh. Tapi orang-orang pasti mikirnya juga pada repot. Lah, maka itulah menjadi peluang saya. Oh, Ya gitu. wes lah, bismillah saya ikut. Kan, apa namanya, yang lain, akhirnya sama sebenarnya gitu, persiapannya kurang seperti itu. Mmm, Tapi tinggal siapa yang berani ikut, oke. gitu. Luar biasa. Mental juaranya itu ada ya, Bu, ya? Iya, belajar, Mas. Oke oke oke. Nah, tapi sewaktu itu jenengan mendapatkan informasi terkait MTQ Korpri ini dari mana, Bu? Iya. Jadi 2 tahun lalu, tahun 2000 berapa ya, 2020 2023 ya? kalau nggak salah itu ada MTQ, Oke. Korpri. Lah waktu itu saya ikut, eee, MTQ juga Mhm. di cabang dakwah, Oh, alhamdulillah dapat juara 2 tingkat Jawa Timur. oke oke Lah oke. di situ kan saya mendapat link, kan ada teman-teman tuh kenalan dan lain sebagainya. Oh, Lah dapat dari teman saya yang kenalan itu, "Mbak, sekarang ada MTQ Korpri loh, nggak ikut kah?" "Oh iya, coba sih saya mau lihat juknisnya," begitu, mmm, Mas. Jadi link gitu. itu sangat penting, Betul heeh. betul betul. Memang, apa namanya, kalau
kita bicara rezeki itu ya, Bu, ya. Itu Iya, kan salah satunya supaya kita mendapatkan rezeki yang banyak itu kan juga kita memperluas relasi tadi ya, Bu, ya. iya betul. Oke, oke, oke. Oh, berarti mendapatkan informasi dari teman yang dulu juga berjuang dalam MTQ Korpri tahun 2023 begitu Iya. ya, Bu, ya? Jadi yang memberikan saya informasi itu teman yang rival waktu itu, yang sama-sama Mhm. di dakwah, tapi dia Oh, juara satu. mmm, Dulu dia juara satu, saya juara dua. Lah saya mikir tuh kalau saya ikut, di bidang dakwah lagi sementara dia juga ikut, maybe saya nggak kesempatan juara satu. Sehingga saya oke. cari cabang lain, kira-kira apa nih yang bisa saya, lakukan dan, saya mampu untuk menyelesaikan dalam waktu yang singkat ini. Kemudian saya karena memang saya juga orangnya suka mencoba hal baru, Mhm. jadi saya ikut karya tulis ilmiah itu. Oke, luar biasa. Berarti memang juga ada pemetaan juga nih, Bu, Iya ya? betul, harus Nah, dianalisis dulu ini. Saya peluang juaranya di mana ini? oke, 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 luar biasa. Jadi karya ilmiah ini bukan hanya ini ya, Bu, ya, bukan hanya mengejar prestasi, yang penting saya juara satu, enggak ya. Iya betul. Tapi ada nilai dakwah tadi, yang itu yang membuat saya itu merinding, Bu, mendengarnya. Karena tidak banyak orang itu ketika, mengikuti perlombaan, mereka biasanya kan hanya berpikirnya kompetisi, bagaimana juara satu, tapi tidak memikirkan bagaimana dampak dan juga manfaat dari kegiatan tersebut. Oke, oke, oke. Nah, sebentar lagi itu kan jenengan mewakili kafilah Jawa Timur untuk maju ke tingkat nasional nih. Kira-kira apa saja, Bu, yang sudah dipersiapkan? Ya tentunya saya sudah menyiapkan secara teknis, masih proses ini Mas, belum selesai dan Betul. mohon doanya teman-teman semua ya, dulur-dulur Kemenak Gresik. Yang sudah saya siapkan nanti karena itu kalau dari juknisnya itu Mas, kan ada 3 tema. Lah, kita penentuannya pakai tema yang mana itu di hari H. Di hari H nanti akan di-load. Temanya itu ada 3 tentang ekoteologi, ketahanan pangan, dan birokrasi bersih melayani. Jadi kita nggak tahu tuh nanti kita akan buat apa. Oh gitu. Membuat karya tulis ilmiahnya itu di sana. Sebelum mulai, itu langsung ngambil lot. Oh, Setelah itu HP dikumpulkan, nggak boleh ada internet. Selama 8 jam di ruangan, tanpa akses apapun ya, dikerjakan di sana membuat karya tulisnya itu. Jadi yang perlu saya siapkan sekarang adalah, data-datanya, buku-buku, referensi-referensi, seperti itu. oh, Jadi luar membuatnya itu biasa. nanti di sana 8 jam, habis itu dikoreksi oleh juri, yang finalisnya nanti baru berhak untuk presentasi, seperti itu. Wah, luar biasa. Ini pasti menjadi tantangan yang Iya lumayan ya, Bu, ya. Apalagi ini kita belum tahu temanya gitu ya, Bu, ya. Temanya yang akan iya didapatkan itu betul. apa. Akhirnya harus mencari data dari ketiga 3 tema dari itu 3 ya, Bu, ya. betul, harus menyiapkan Waduh, semuanya. luar biasa. Iya, mohon Nanti doanya. persiapannya sudah sejauh apa ini, Bu? Sampai saat ini? Ya alhamdulillah artikel semua sudah kami siapkan, tinggal tantangannya lagi Mas, kan biasanya kita referensinya banyak tuh. Betul. Nah, saya misalnya sudah membuat karya itu sudah padat banget, itu 10 halaman, padahal, juknisnya itu kan 8 halaman. Lah itu sih sekarang yang masih memadatkan, yang memilah mana nih yang harus saya buang, mana yang penting, Oh seperti itu. gitu ya. Sekarang masih tahap itu. Wah, luar biasa. Di tengah kepadatan itu tadi, Bu, kesibukan yang jenengan kan tidak hanya untuk fokus mengikuti lomba Korpri apa, MTQ Korpri ini aja, tapi kan juga ada kesibukan mengajar, ada kesibukan di rumah gitu ya, Bu, ya, mengurusi keluarga. Bagaimana sih jenengan mengatur semuanya itu sehingga nanti bisa membuat strategi yang ampuh untuk Pak Sariha selama 8 jam di sana gitu kan? Iya, jadi itu berarti tentang manajemen waktu ya, Mas? Betul. Ya memang kita harus seimbang sih. Kalau saya itu prinsipnya seimbang, nggak boleh yang terlalu fokus, stres, memikirkan satu hal, yang lainnya Oke. terbengkalai seperti itu. Jadi ini terkait dengan gaya belajar juga ya. Kalau saya itu kan tipe pembelajar yang sepi, seperti itu. Jadi saya milih belajar untuk individu itu malam hari. Pagi, saya bangun ngurus anak, keluarga, setelah itu sekolah, di sekolah bersama siswa, setelah itu pulang, nyapa anak-anak lagi, bermain, tidur, istirahat juga harus cukup untuk diri sendiri. Mhm. Lah, biasanya saya belajar untuk menyiapkan materi-materi kayak gini tuh, menyiapkan MTQ ini ya, itu jam 2 seperti itu saya bangun, sampai jam 4. Karena kan saya tipenya juga harus belajar itu nggak bisa kalau rame. Kalau sama orang ya saya ngobrol, tapi kalau mau belajar yang mandiri, menyiapkan materi itu ya
malam gitu saya biasanya. Real ini ya, Bu, ya, real pejuang malam gitu ya. Betul, kelelawar. Real pejuang malam, wah luar biasa perjuangannya ini, Bu. Wah, saya nggak bisa berkata-kata lagi dengan perjuangan yang begitu luar biasa, dengan persiapan yang bisa dibilang cukup mepet ya, Bu, ya. Iya, Rencananya tanggal berapa, Bu, untuk pelaksanaan insyaallah tanggal 23 sampai 30, sekitar 1 minggu di Makassar. Agustus? Iya, Agustus Oke, ini, insyaallah. berarti udah tinggal 2 mingguan lagi nih, Bu, ya? Iya, betul. Waduh. Kita Ini doakan ya Mas. dulu ya semuanya, semoga nanti Ibu Aziza ini, dalam persiapannya diberikan kemudahan, Amin, kelancaran, amin. sehingga nanti ketika berangkat tanggal 23 ke Makassar ya, Bu, ya, Iya, betul. itu bisa diberikan keselamatan juga, sehingga nantinya bisa berkompetisi di sana untuk membumikan Al-Qur'an gitu ya, Bu, Amin, ya. amin, ya betul. Diniatkan dalam hatinya ya, Bu, Iya, ya. Wah, luar biasa. Dari sini, dari cerita Ibu ini kita mungkin banyak belajar ya, Bu, ya, dari situ. Nah, mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini gitu ya, saya ingin meminta satu refleksi dari perjalanan yang luar biasa ini gitu ya, sampai akhirnya Ibu bisa mewakili kafilah Jawa Timur ke tingkat nasional gitu. Apa pelajaran terbesar yang bisa Ibu dapatkan dari kegiatan kompetisi ini? iya. Pelajaran yang bisa saya dapatkan adalah setiap ada kesempatan, beranilah untuk mengambilnya. Karena, perbedaan orang yang berani dan tidak adalah pada kesempatan itu. Entah nanti peluangnya menjadi juara atau tidak itu belakangan. Saya ada satu quotes yang sangat saya sukai Hmm, dari Ibu R.A. Kartini, yaitu beranilah melangkah. Sebab pemberani-pemberani di dunia memenangkan 3/4 dunia. Siapa yang tidak berani, dia tidak akan menang. Jadi hmm. beranilah melangkah. Oke, luar biasa. Kita harus berani gitu ya, Bu, ya. Iya, betul. Ini sosok Kartini yang luar biasa ini. Wah, oke. Selain itu, Bu, kira-kira ada nggak, Bu, pesan Ibu bagi generasi muda agar mencintai Al-Quran sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran itu sehingga Al-Quran tidak hanya sebatas dibaca tapi menjadi pedoman dalam hidupnya mereka. Iya. Jadi untuk dulur-dulur Kemenak Gresik seluruhnya, khususnya dulur-dulur Kemenak yang masih muda, marilah kita bersama-sama mencintai Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah syifa linnas, obat bagi manusia. Nah, sekarang itu kan banyak pemuda-pemuda yang galau, yang masalah kesehatan mental ya dan Mental lain-lain. gitu ya. Iya, jadi jangan lari pada hal-hal yang apa namanya, fiksi atau sementara, metafora seperti itu ya. Tetapi kembalilah kepada authentic happiness, kebahagiaan yang sejati. Dan apa itu? Al-Quran. Semua solusi kehidupan ini ada dalam Al-Quran. Kalau kalian sedih, kalian bingung, kembalilah pada Al-Quran. Insya Allah nanti kalian menjadi tenang dan mendapatkan solusi atas masalah-masalah kalian, menjadi orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Wah, luar biasa pesannya ya. Kita akhirnya banyak belajar dari si Al-Quran itu ya, Bu, ya. Memang Al-Quran ini memang sebuah pedoman yang sempurna gitu ya untuk Betul, kehidupan kita. Ketika kita itu dalam kondisi gundah gulana, ketika kita itu kehilangan arah, maka kembali ke Al-Quran itu adalah solusinya gitu ya, Bu, ya. betul. Wah, luar biasa. Dulur Kemenak Gresik, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa prestasi bukan hanya tentang menjadi yang terbaik gitu ya, tetapi tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Al-Quran itu berjalan beriringan untuk memberikan manfaat, memberikan solusi, memberikan maslahat bagi kehidupan masyarakat di bumi ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nur Sama-sama. Aziza yang sudah Saya mau Fani. hadir ke podcast Kemenak Gresik ini jauh-jauh dari Lowayu, dari Satu menerjang perjalanan gitu. Nah, sudah mau datang ke podcast ini untuk berbagi inspirasinya, berbagi pengalamannya dengan dulur Kemenak Gresik yang ada di sana. Tentu cerita, pengalaman, dan juga inspirasi yang Ibu berikan kepada dulur-dulur Kemenak Gresik ini semoga nantinya akan menjadi pahala jariah bagi Amin, beliau. amin, amin. Dan semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan semangat dakwahnya dalam dirinya ini Amin, terus berkembang. amin.
Semoga nanti ke depannya kita doakan bersama-sama ya dulur Kemenak Gresik, semoga nanti sosok Kartini dari Kabupaten Gresik ini nantinya ketika berkompetisi dalam tingkat nasional, dalam MTQ Korpri tingkat nasional nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan usaha dan juga kerja keras serta strategi yang sudah dibuat oleh Ibu Aziza ini. Amin. Semoga nanti diberikan kelancaran, kemudahan ya Bu ya. Amin, terima Nanti kita kasih tunggu Mas. informasinya, kabar Insyaallah. terbaiknya gitu ya Bu ya. Iya, maju dulu entah gimana nanti. Oke, betul betul betul. Oke, baik dulur Kemenak Gresik, semoga apa yang sudah kita bahas dengan Ibu Nur Aziza ini nantinya akan bisa menjadi inspirasi buat kita bersama untuk menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi, sosok pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk para ASN di luar sana, khususnya ASN Kemenak Gresik, jangan lupa untuk berprestasi dan berprestasi itu bukan hanya diniatkan untuk dirinya, tapi bagaimana memberikan manfaat untuk masyarakat di luar sana. Baik, dulur Kemenak Gresik, saya Rifai selaku host pamit undur diri. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bu Nur Aziza gitu ya atas Terima kehadirannya ke kasih. kami. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dengan sosok cantik, sosok yang luar biasa ini ya di podcast nanti. Mungkin setelah pengumuman juara tingkat nasional nanti mungkin ya, Bu. Hadir ke sini lagi ya, Bu, untuk Belum ya, berbagi Mas. ceritanya. Maybe next time, apa namanya, lain tema aja nggak apa-apa. Boleh boleh boleh. Apalagi pengalaman di bidang, apa namanya, eee, nikahnya, Bu, ya, Iya, bimbingan konselingnya. Oke oke, boleh boleh psikologi boleh. juga ada. Boleh nanti kita agendakan. Baik, dulur Kemenak Gresik, mungkin itu saja podcast kita kali ini. Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat, memberikan inspirasi bagi dulur Kemenak Gresik di sana. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.